Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Sekarang ini saya coba tayangkan video kami hari libur menyiapkan untuk membuat buras. Jadi buras ini teman-teman sekalian, sering orang bilang dia memasaknya itu sampai dengan berjam-jam, bahkan ada yang bilang sampai dengan 3,5 jam sampai 4 jam baru selesai dan baru masak betul. Nah, ini kita coba resepnya ini dari teman. Ini resep membuat buras hanya dengan 1 jam. Dia menanaknya, dia udah masak dan enak lagi rasanya. Ini pakai rempah-rempah seperti ini. Jadi kami menyiapkan ini serai, kemudian ada jahe, kemudian ada bawang putih. Jadi ini untuk ukuran 4 kaleng 300 gram beras biasa tambah 1 kaleng 300 gram beras ketan ya. Jadi dia ada 5 kaleng, 4 beras biasa ditambah dengan 1 beras ketan. Kemudian santannya diukur juga seperti itu. Jadi 4 kaleng itu dipakai juga untuk mengukur banyaknya santan yang dipakai. Jadi santan dari 1 kelapa parut. Dan ini tidak terlalu kental ya, karena kita juga pengen ini, karena sudah pakai beras ketan, kita pingin dia tidak terlalu enak begitu. Jadi kita pingin dia ambil rasa rempahnya aja, karena kita juga kalau makan dia dengan ayam kari pasti udah enak sekali. Jadi kita pingin dia rasa rempahnya aja, tetapi ada sensasi santannya itu ada kerasa berasa sedikit begitu. Jadi teman-teman sekalian, ini kami coba, ini sudah ditumbuk tadi daun serai, batang serai ya tadi. Kemudian kita tambah dengan pandan, biar dia warnanya agak hijau-hijau begitu ya. Kemudian kita tambah juga dengan daun batang serai dan jahe serta bawang putih yang sudah ditumbuk dengan garam. Jadi yang sudah kita tumbuk itu nanti kita campur di santan tadi. Ini teman-teman perasannya. Jadi batang serai sama jahe, kemudian bawang putih ukuran yang tadi ya. Jadi bawang putih kira-kira 2 kepil, kemudian jahe kira-kira 3 potong kecil, kemudian ditambah dengan daun pandan 4 lembar yang sudah tumbuk lagi sama-sama, dia tumbuk sendiri ya. Kemudian ini kita masak santannya. Kenapa dia harus dimasak? Santannya harus dimasak dulu. Santannya harus dimasak dulu agar dia tidak cepat basi. Itu dia rahasianya teman-teman sekalian. Kemudian baru kita masukkan beras. Ini sudah dicuci bersih, campuran antara beras yang biasa, kemudian dicampur dengan 1, jadi 4:1. 4 beras biasa tambah 1 beras ketan. Jadi ini udah dicampur seperti itu ya. Ini udah mau di sini orang bilang mau diaruh. Jadi mau diaruh. Jadi dia diaruh sini teman-teman sekalian. Diaruh itu nanti dia akan menghasilkan tanak sementara atau masak sementara. Nah, sesudah diaruh ini seperti ini. Saya sudah angkat teman-teman sekalian. Aruh sesudah itu kita angkat. Diangkat dan dia mulai dimasukkan ke dalam daun. Dan daun ini ada saya bikin beberapa macam. Jadi saya bikin ada yang model kerucut, kemudian ada saya bikin yang model buras seperti biasa. Jadi itu ada berapa macam saya bikin. Jadi sambil membungkus buras ini, jadi ini pengalaman ya teman-teman sekalian. Lidi yang mau ditusuk juga ini harus dikasih tajam ujungnya, agar ketika mau dibuat ini ibu mau membuat ini, ibunya agak kesulitan untuk menusuk bagian atas daun. Jadi
kita ini unggulannya di resep aja, tetapi di cara membuat kerucutnya ini memang masih agak lambat teman-teman sekalian. Nah seperti itu, masih agak ada masalah dikit, seperti itu ya. Jadi kemudian teman-teman, dia sesudah itu kita bikin juga dalam bentuk buras yang seperti biasa nanti. Jadi ada berapa macam yang kita buat, dan ini dibuat dalam bentuk kerucut. Nah, jadi sambil membungkus buras ini, saya ingatkan lagi untuk resepnya ini. Jadi nasi yang sudah kita sementara bungkus ini, dia bukan beras yang masih mentah, tetapi dia sudah hasil tanak sementara, sudah diaro dulu. Udah diaro dengan santan, dan udah diaro juga di situ sudah ada rempah-rempahnya. Jadi ini sebenarnya udah berasa tapi masih setengah matang ya. Karena di sini udah ada tadi rempah-rempahnya, saya ulangi lagi, dia ada jahe, kemudian ada batang serai 2 batang, kemudian ada jahe 3 potong kecil, kemudian ada bawang putih 2 cupil ya. Jadi itu ditumbuk sekalian dengan garam ya, seperti itu. Kemudian setelah ditumbuk dengan garam, dia dicampur dengan santan. Santannya tidak terlalu kental karena kami juga pingin ini rasanya tidak begitu terlalu enak, jadi santannya tidak terlalu kental. Kemudian kekentalan santan itu untuk dia nanti agak berwarna berhijau sedikit. Jadi ini sebenarnya di sini hijau sedikit ya. Kita pakai daun pandan 4 lembar, itu ditumbuk bersamaan di situ. Jadi kalau dia matang ini pasti ini agak ada warna hijau sedikit, warna pandan, dan aroma pandan juga berasa ya. Jadi ini kita mulai pembungkusan. Sesudah tadi santannya dididihkan dulu, baru berasnya ditaruh. Jadi setelah santannya itu mendidih, baru berasnya ditaruh di dalam santan. Ukurannya sama, beras sama santan 5 kaleng, masing-masing 5 kaleng. Kemudian setelah dia mendidih betul, beras dicampur. Nah ini dia sudah masak. Usahakan dia jangan gosong di bawah, jadi dia diaduk terus sampai dia masak. Pas dia mau udah mau dekat-dekat masak, kompornya dimatikan biar serapan santan di atas yang masih sedikit-sedikit itu dia mengering dengan otomatis ya, karena api udah dimatikan dan dia tidak gosong. Pastikan dia tidak gosong. Kemudian kita sudah angkat ini sekarang, dan ini sudah pada fase pembungkusan. Jadi ini kita udah mulai bungkus-bungkus dia di di daun pisang juga, supaya dia tidak mudah retak. Sebelum kita membungkusnya itu ada baiknya kita taruh di matahari dulu, kita keringkan di matahari agar dia agak sedikit lentur ya. Waktu kita mau bentuk-bentuk dia ini, dia agak sedikit lentur teman-teman sekalian. Kemudian sesudah selesai proses pembungkusan nanti teman-teman sekalian, jangan lupa didihkan air di panci ya. Jadi pancinya panci dandang ya, panci dandang, sehingga ini buras sama kerucut ini sama-sama, cuma bentuknya beda ya, bentuk bungkusannya beda, tetapi isinya sama berasnya sama. Jadi kita taruh nanti di dandang yang akan kita kukus. Jadi kita di proses pengukusan ini kita masak ya, biar dia cepat selesai seperti yang dijadwalkan. Jadi kalau biasanya orang membuat dia ini, dia bisa sampai, kadang itu bisa sampai 3,5 sampai 4 jam. Ini dijamin dengan 1 jam sudah selesai, dia sudah matang, sudah enak. Jadi nggak tahu ini kenapa ya, apa dia karena ukuran santan sama berasnya yang sama banyak, atau dia karena dia pakai bumbu-bumbu rempah-rempah, atau gimana itu sampai dia mempercepat proses masaknya atau gimana. Pokoknya ini kita udah coba, kita udah buktikan sendiri dengan 1 jam
dia cepat masak. Jadi kalau teman-teman kira-kira ada mengundang orang, dia masih dalam perjalanan, mungkin dari mana begitu, dari bandara atau dari mana, dia mau menuju ke rumah dalam tempo perjalanan 2 jam, dipastikan dia tiba di rumah sudah dengan makan buras. Burasnya udah selesai, udah masak, seperti itu. Jadi proses mungkin untuk kita menyiapkan bahan-bahan, daun dan sebagainya itu ya, kalau di tempat kita ini kan memang tidak kesulitan, karena menyiapkan daun ya, kita di tetangga kita punya daun pisang, kita kalau berasnya sudah semua standby ya, jahenya udah ada, daun batang serainya udah ada, bawang putihnya udah ada, garam udah ada, semua kan pasti ada di rumah. Nah, dipastikan dengan dalam waktu 1 jam ya, sesudah pengerjaan semua yang bahan tadi tersedia, dia pasti sudah selesai. Dan ini teman-teman sekalian, bisa kita lihat di sini teman-teman, ketika kita taruh di dandang dalam waktu 1 jam dengan bahan-bahan lain, dengan buras dan sebagainya, dia sudah selesai dan siap untuk disajikan teman-teman sekalian. Dan tentu saja ini menu yang cukup enak dan recommended. Nah teman-teman sekalian, ini menunya sudah selesai. Saya dan kawan kami yang tadi membungkus buras ini memang benar-benar mengukur dengan tepat sekali. Teman-teman selamat mencoba, dan jangan lupa like dan share serta subscribe yang belum subscribe channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat.